Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Motivi dan juga anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan kami, Motivi Solo Gemo Creative Division, yang kali ini kita akan belajar bersama Sinambi Sinau bareng Motivi. Tetap dengan Motivi, jendela informasi dan edukasi. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Sehat selalu bukan? Pastinya. Meskipun kalian belajar di rumah, tidak masuk ke sekolahan, tapi saya harapkan kalian di rumah tetap rajin belajar dan berolahraga, supaya jiwa dan raga kita sehat selalu. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar bersama. Apa yang akan kita pelajari? Simak betul-betul paparan video ini nanti sampai tuntas sehingga selesai kita menyimak video ini nanti akan banyak ilmu yang kalian dapat. Kalian akan lebih siap mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester besok hari Senin. Siap untuk belajar? 1, 2, 3. Siap semuanya? Dan mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung masuk pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ada 3 pembahasan. Ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah permainan bola besar dan kecil, meliputi sepak bola, bola basket, kasti, dan bulu tangkis. Sedangkan untuk yang kedua, kita akan belajar tentang materi bela diri atau pencaksilat dan juga permainan tradisional rangku alu. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir adalah kita akan belajar kebugaran jasmani dan gerak lokomotor. Tentu kalian lebih bersemangat sudah mengetahui materi-materi pokok yang akan kita pelajari. Langsung kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, yang pertama, rangkuman materi tentang permainan bola besar dan kecil, sepak bola, bola basket, dan juga kasti. Nah, nih kita lihat. Permainan bola besar adalah permainan yang biasa dilakukan menggunakan bola yang besar. Apa saja contoh dari bola yang besar itu? Ada sepak bola, voli, basket, dan lain-lain. Sedangkan untuk permainan bola kecil tentu menggunakan bola yang berukuran lebih kecil. Apa contohnya? Kasti, rounders, tenis meja, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Inilah perbedaan permainan bola besar dan bola kecil. Kita lanjutkan. Sepak bola. Nah, ini ya, saya yakin ini adalah permainan yang banyak sekali digemari oleh anak-anak semuanya. Terlebih kalian yang laki-laki. Sepak bola. Gerakan lokomotor pada sepak bola antara lain gerakan berlari dan berjalan. Berlari dan berjalan. Sedangkan gerakan manipulatif pada sepak bola antara lain menggiring bola atau bisa kita istilahkan dengan dribble itu ya, mengumpan, menyundul, menangkap bola, tentu saja oleh kiper. Kalian yang di depan jangan menangkap bola. Melempar bola, lemparan ke dalam itu, dan menendang bola. Sedangkan istilah-istilah dalam sepak bola ada beberapa macam ya untuk istilah-istilahnya. Antara lain tendangan gawang. Nah, selain tendangan gawang, ada juga tendangan sudut atau juga sepak pojok. Ada juga tendangan bebas. Ada juga tendangan penalti. Nah,
Untuk kalian yang laki-laki di sini tentu bisa membayangkan ya, oh iya, itu tendangan sudut, tendangan bebas, tendangan penalti dan lain sebagainya. Yang perempuan pun juga wajib belajar karena ini materi yang sifatnya umum. Nah, selanjutnya cara melakukan tendangan juga ada dua. Yang pertama, ini adalah dengan tendangan dengan kaki dalam. Dan yang kedua, tendangan dengan kaki luar. Sedangkan yang ketiga adalah tendangan dengan punggung kaki atau kura-kura kaki. Ini ada tiga ya, tendangan dengan kaki dalam, dengan kaki luar, dan dengan punggung kaki. Nah, selanjutnya anak-anak, sesudah puas kita bermain sepak bola, kali ini kita akan belajar tentang bola basket. Permainan bola basket adalah 5 orang dalam satu regu dengan cadangan 5 orang. Nah, 5 orang, kemudian cadangannya adalah juga 5 orang di sini. Sedangkan jumlah wasit dalam permainan bola basket ada 2 orang. Satu wasit disebut referee, kemudian yang wasit yang kedua disebut umpire. Ini ya. Jadi istilahnya beda-beda. Ada 2 wasit, tapi istilahnya ada perbedaan. Referee dan yang kedua adalah umpire. Itu 2 wasit. Nah, kemudian anak-anak, gerakan dasar pada basket antara lain. Yang pertama ini ada passing atau mengumpan. Kemudian yang kedua ada dribbling atau menggiring. Yang ketiga ada pivot atau berputar. Yang keempat ada shooting atau memasukkan bola ke dalam keranjang. Ada berapa tadi? 4. Passing, dribbling, kemudian pivot, dan shooting. Ada 4. Nah, selanjutnya anak-anak, yang sebelumnya atau bola basket dan sepak bola tadi adalah permainan bola besar. Sekarang kita masuk pada permainan bola kecil. Yang pertama adalah kasti. Nah, ini sering kalian lakukan ketika dulu belum masa pandemi ya. Kalian laksanakan di sekolahan kalian masing-masing di halaman dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru olahraga. Kasti gerakan dasar pada kasti dan rounders antara lain. Satu, ya, saya garis bawahi yang penting adalah teknik memukul bola. Yang kedua, teknik menangkap bola. Yang ketiga, teknik melempar bola. Yang keempat adalah teknik berlari. Teknik memukul, menangkap, melempar, dan berlari. Ini gerakan dasar pada permainan kasti dan rounders. Berikutnya, permainan kasti dan rounders adalah permainan bola kecil yang hampir mirip. Jumlah pemainnya sama, yaitu ada 12 pemain setiap regunya. Ada regu pemukul bola dan ada regu penjaga bola. Nah, peralatannya juga sama. Yang dibutuhkan ini ya, bola kecil, kemudian pemukul, bendera, dan tiang hinggap. Lantas bedanya apa antara kasti dan rounders? Letak perbedaannya di sini adalah pada bentuk lapangan. Letak perbedaannya adalah pada bentuk lapangan. Nah, kalau kasti ini menggunakan yang segi 4, sedangkan kalau rounders ini menggunakan yang segi 5. Segi 4 pada kasti, kemudian segi 5 pada rounders. Cara mematikan lawan pada kasti dan rounders dengan cara melempar bola hingga mengenai tubuh lawan. Ini. Nah, selanjutnya sesudah kita bermain kasti dan rounders, kita akan bermain bulu tangkis dengan mengetahui teknik-tekniknya terlebih dahulu. Teknik dasar permainan bulu tangkis yang pertama adalah memegang raket. Adalah dengan memegang raket. Caranya pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika.
istilahnya ini ya. Kemudian pegangan kapak atau pegangan Inggris. Kemudian pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. Dan juga pegangan backhand. Ini ada 4. Kemudian sikap berdiri. Sikap berdiri dapat kalian lihat di sini. Stand pada saat melakukan servis, stand atau sikap berdiri saat menerima servis, dan stand atau sikap berdiri pada saat rally. Lanjutan, masih pada materi bulu tangkis, kerja kaki atau footwork. Tujuan dari footwork yang baik ialah supaya permainan dapat bergerak seefisien mungkin ke segala arah tentunya ya, bagian dari lapangan. Selanjutnya, yang keempat adalah pukulan atau strokes. Pukulan servis merupakan sebuah pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan secara diagonal dan juga bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Ini. Nah, masih dalam lanjutan materi bulu tangkis karena memang banyak yang akan kita sampaikan. Teknik pada pukulan servis dapat dilakukan dengan beberapa jenis. Apa saja jenis ataupun teknik permainannya? Dapat kita lihat di sini yaitu servis pendek, servis panjang, servis drive, dan servis kedut. Ini ya untuk teknik pukulannya. Lantas bagaimana kalau servis pendek? Dengan cara, ya kalian perhatikan, ketika cara melakukan servis pendek, yakni dengan cara berdiri lebih dekat dengan garis servis. Tangan yang memegang raket harus berada pada posisi black swing, dengan tangan dan pergelangan tangan menekuk. Pada saat bola lepas, pindahkan berat badan dari kaki sebelah belakang ke kaki depan. Dan tarik tangan ke bawah untuk melakukan kontak dengan bola di bawah ketinggian pinggang. Ini untuk teknik servis pendek. Kita lanjutkan untuk pukulan servis panjang, yakni servis panjang ini biasa digunakan pada permainan tunggal. Cara melakukan servis panjang berdiri dengan rileks, kira-kira ini ya 50 cm dari garis servis. Kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan, samping garis tengah. Shuttlecock dipegang di depan dada. Raket dipegang dengan rileks di samping badan. Shuttlecock diangkat ke depan atas posisi badan serong dengan bahu yang memegang shuttlecock menghadap ke sasaran. Berikutnya, ayun raket ke belakang untuk mengambil awalan. Shuttlecock dijatuhkan bersamaan dengan itu, ayunkan raket ke depan, memukul shuttlecock dengan keras. Supaya pukulan bisa maksimal, maka perkenaan daun raket dengan shuttlecock pada shuttlecock berada di bawah pinggang. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Sesudah tadi saya jelaskan tentang permainan bola besar dan juga permainan bola kecil. Sekarang coba kalian siapkan buku tulis. Coba saya berikan waktu 1 menit untuk menyiapkan buku tulis. Sekedar nanti kalian menjawab A, B, C, D. A, B, C, D mulai dari pertanyaan 1 sampai selesai nanti. Sudah siap ya? Oke, silahkan siapkan alat tulis. Nanti coba kalian jawab dan nanti langsung kita koreksi, langsung kita bahas. Kita masuk pada soal pertama. Soal pertama. Menggiring bola dengan berlari bermanfaat untuk A. Berlari ke daerah sendiri dengan cepat. B. Memberi umpan akurat. C. Menangkap bola dengan baik. D.
menyerang daerah permainan lawan dengan cepat. Coba pilih yang mana? A, B, C, D. Sudah? Tentukan jawaban kalian dan kita lihat. Manakah jawaban yang tepat? Adalah D. Menyerang daerah permainan lawan dengan cepat. Selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Soal nomor 2. Untuk mengontrol bola dalam permainan sepak bola, tidak boleh menggunakan kaki. Tidak boleh menggunakan adalah A. Kaki, paha, tangan, dan dada. Mudah sekali ini ya. Mana? Langsung kita jawab. Mana? Betul sekali, adalah tangan. Sebab ketika bermain sepak bola kita menggunakan tangan, maka itu adalah handsball. Bahkan kalau disengaja, kalian nanti bisa mendapatkan kartu kuning. Lanjut. Yang ketiga, pemain kasti harus menguasai gerak dasar kecuali memukul bola, menjatuhkan bola, melempar bola, menangkap bola. Mana ini yang harus kalian kuasai kecuali berarti tidak harus kita kuasai. Sudah? Kalian tentukan jawaban? 1, 2, 3. Mana yang tepat adalah B. Menjatuhkan bola. Baik, soal keempat. Kombinasi berlari dalam menggiring bola bertujuan untuk. Kombinasi berlari dalam menggiring bola bertujuan untuk A. Lawan kesulitan merebut bola. B. Lawan mudah merebut bola. C. Mengecoh lawan yang sedang mengejar. D. Mudah dalam mengumpan. Ya, A, B, C, D mana? Iya, jawabannya adalah A. Lawan kesulitan merebut bola. Lanjut, soal nomor 5. Kombinasi lemparan dengan gerak lari dalam kasti dilakukan oleh A, B, C, D. Coba, mana yang kalian pilih? Semua pemain, pemain kelompok penjaga, pemenang, atau pemain yang berada di tiang? Yuk, cepat. A, B, C, D. Oke, yang benar adalah B. Pemain kelompok penjaga. Lanjut, soal yang ke-6. Ketika melakukan variasi langkah kaki dalam melompat, maka posisi shuttlecock yang tepat adalah A. Melambung tinggi, B. Dekat di samping kanan, C. Jatuh di luar lapangan, D. Berada di depan. Manakah jawaban yang tepat? Tentukan jawaban kalian. Ya, jawaban yang benar adalah A. Melambung tinggi. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa contoh soal isian pendek. Ada beberapa contoh soal isian pendek, mulai dari yang pertama, shooting dalam basket adalah apa ya? Coba kalian ingat-ingat. Tadi shooting dalam basket apa ya? Kalian tulis jawaban dalam kertas atau buku kalian dan nanti kita koreksi bersama. Shooting dalam basket adalah ini, memasukkan bola ke keranjang. Itu namanya shooting dalam permainan basket. Yang kedua, tujuan melempar bola dengan melambung dalam bola basket adalah tujuan melempar bola dengan melambung dalam bola basket adalah ini, mengoper bola jarak jauh. Yang ketiga sekarang, dalam basket, tujuan utama dalam permainan tersebut adalah apa ya? Tujuan dalam permainan basket, ternyata jawabannya adalah memasukkan bola keranjang ke keranjang lawan dan menjaga keranjang sendiri. Jadi kalau kalian ikut permainan basket itu tujuannya memasukkan bola ke keranjang lawan dan menjaga supaya keranjangnya tidak kemasukan bola. 4. Gerak non-lokomotor pada basket terjadi saat gerak non-lokomotor pada basket terjadi saat
Ini ayunan lengan. Berikutnya soal yang kelima. Langsung saya munculkan jawaban di situ. Gerak dasar keterampilan basket antara lain. Nah, ini ya. Jadi keterampilan basket memiliki gerak dasar seperti melempar, menangkap, menggiring, dan juga shooting. Yang keenam, memukul shuttlecock pada awal permainan bulu tangkis disebut, ya cepat kita jawab, adalah servis. Betul untuk kalian yang menjawab servis. Ketujuh, tujuan menekuk lengan sebelum memukul shuttlecock adalah laju kok keras. Tuh ya, supaya keras. Yang kedelapan, contoh gerak manipulatif dalam kasti adalah contohnya menangkap dan melempar bola. Kemudian yang kesembilan, mohon maaf, ini ya, saya kurang cermat di dalam menulis nomor. Regu penjaga dalam kasti bertugas untuk, regu penjaga tugasnya apa ya? Tentu mereka mematikan gerak pemain pemukul. Berikutnya, contoh gerak manipulatif pada regu penjaga dalam kasti adalah menangkap dan melempar bola. Berikutnya, kita pelajari materi bela diri ataupun pencak silat, permainan tradisional Rangku Alu. Pencak silat merupakan seni bela diri asli warisan luhur bangsa Indonesia. Gerakan dasarnya kuda-kuda, sikap pasang, arah pola langkah, pukulan, tendangan, dan tangkisan, guntingan, dan kuncian. Kuda-kuda adalah sikap yang dapat memberikan kekuatan pada saat menyerang dan bertahan. Jenis kuda-kuda antara lain depan, belakang, tengah, dan samping. Sikap pasang adalah sikap mengubah posisi mengikuti arah lawan. Kemudian teknik serangan kaki adalah tendangan, berupa tendangan lurus dan juga tendangan tusuk. Lanjut pada permainan tradisional Rangku Alu. Nah, Rangku Alu adalah salah satu permainan tradisional yang masih sering dimainkan adalah permainan Rangku Alu ini. Berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen, perkebunan, dan pertanian. Rangku Alu merupakan permainan tradisional yang menggunakan bambu sebagai alat permainan. Alat yang digunakan adalah 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Permainan terdiri atas 2 kelompok. Kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu. 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil bernyanyi. Nah, coba sekarang kita ada latihan soal. Namun ini hanya dalam bentuk pilihan ganda. Badan tertumpu pada kedua kaki adalah sikap saat kuda-kuda depan, belakang, tengah, samping. Yuk, cepat kalian jawab. Yang tepat adalah tengah. Lanjut soal kedua. Langkah pencak silat yang seperti gergaji adalah pola U, pola lurus, pola zigzag, ataukah pola S yang seperti gergaji? Jawabannya adalah zigzag. Lanjut. Jenis tendangan silat kecuali tendangan jejak, tendangan lurus, tendangan bebas, ataukah tendangan belakang? Yang tepat adalah tendangan bebas. Nah, karena tendangan bebas itu ada pada permainan sepak bola. Alat untuk rangku alu adalah jelas ini ya, bambu rotan karet kayu. Tentu jawabannya adalah bambu. Oke, masih ada latihan soal. Asal permainan rangku alu adalah ini jawabannya.
Bisa kalian lihat. Asal permainan rangku alu adalah Nusa Tenggara Timur. Rangku alu terdiri dari dua kelompok, pemain dan penjaga. Untuk menghindari jepitan bambu dalam rangku alu, maka melakukan gerak melompat. Pada pencak silat, jika lawan dekat, maka menggunakan serangan pukulan. Guna langkah kaki dalam silat adalah kaki mendekat dan menjauhi musuh. Jenis serangan dalam silat adalah serangan tangan dan kaki. Teknik belaan dalam pencak silat yaitu elakan dan tangkisan. Memindahkan tubuh menggunakan tumpuan satu kaki disebut melompat. Nah, ini bisa kalian screenshot dulu ya nanti untuk belajar. Siapa tahu soal-soal ini nantinya akan keluar dalam penilaian akhir semester. Atau nanti bisa diulang. Nah, berikutnya adalah gerakan kebugaran jasmani dan lokomotor. Seperti push up untuk lengan, back up untuk punggung, sit up untuk perut, kemudian naik turun tangga untuk melatih otot paha, pull up untuk melatih bahu, squat. Latihan ini bagus untuk ligamen lutut. Ini ya. Lompat tali menggunakan tali sepanjang 2 meter. Kemudian kedua pergelangan tangan diputar ke depan sehingga tali berputar ke atas dan ke bawah. Ini sering sekali kita mainkan. Biasanya waktu kisaran 5 menit. Tujuannya untuk apa? Melatih otot kaki dan otot tangan. Berikutnya naik turun tangga. Nah, ternyata juga ada manfaatnya, ada fungsinya. Karena di situ nanti ketika kita naik turun tangga akan melatih otot kaki, otot paha, dan juga lutut. Berikutnya adalah sit up, back up. Nah, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, sit up. Di sini untuk melatih otot perut. Kemudian kalau back up di sini untuk melatih otot pinggang. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk gerak non-lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan tanpa adanya perpindahan tempat, seperti membungkuk, menoleh, meliukkan, memutar, dan mengayunkan. Kalau lokomotor, ini berpindah, berjalan, berlari, melompat. Itu ya. Kemudian kalau gerak manipulatif di sini adalah dengan menggunakan alat bantu, menangkap butuh bola, melempar butuh sesuatu yang dilempar, memukul juga demikian. Paham ya? Kita latihan soal. Tidak mudah lelah di saat aktivitas adalah tanda A, B, C, D. Jasmani baik, rohani. Jasmani yang kurang baik atau rohani? Mudah sekali jawabannya adalah A. Kebugaran jasmani bisa diperoleh dengan olahraga, rutin, berlebihan, olahraga kalau ada temannya, olahraga 2 minggu. Jawabannya adalah A. Tentu saja rutin itu menyehatkan. Kondisi fisik tidak stabil, ditandai titik-titik setelah aktivitas. Semangat, energik, berkeringat, atau mudah lelah. Kalau tidak stabil, tandanya adalah ini mudah lelah. Berikutnya, kemampuan beraktivitas tanpa kelelahan berarti dan masih bertenaga disebut. Langsung kalian jawab adalah ini ya. Nah, soal ini tadi kalian gunakan untuk belajar nantinya. Di situ. Kemampuan beraktivitas tanpa kelelahan dan masih bertenaga disebut kebugaran jasmani. Di sini jawabannya ya, saya garis bawahi di sini. Kebugaran jasmani. Modifikasi permainan adalah ini, mengubah aturan atau peralatan permainan sesuai kebutuhan. Naik turun tangga bermanfaat untuk meningkatkan otot kaki. Kemudian kalau sit up, ini melatih apa? Perut. Jenis latihan untuk menunjang daya tahan tubuh adalah lari, bersepeda, dan juga berenang.
Ini ya. Terima kasih, pembahasan dari saya cukup. Salam sukses dari Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Sehat selalu untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.